Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. 1. Aprilia Arianti Lestari, NIM D600220202. 2. Raffi Davin Arwinsyah, NIM D600220205. 3. Trisdini Sapila Satriani, NIM D600220256. 4. Mutiara XT, NIM D600220257. Pengertian: pernafasan atau biasa juga disebut dengan respirasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Ini adalah mekanisme pernafasan dada. Yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, seperti yang dijelaskan di gambar. Yang gambar sebelah kiri adalah inspirasi, yaitu ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Yang sebelah kanan adalah ekspirasi, ketika udara keluar dari paru-paru. Inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat naik. Volume rongga dada membesar. Tekanan udara di rongga dada mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi pernafasan dada. Otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Tulang rusuk turun. Volume rongga dada mengecil. Tekanan udara di rongga dada membesar, dan udara di paru-paru keluar tubuh. Mekanisme pernapasan perut. Yang berperan dalam mekanisme ini adalah otot diafragma. Seperti yang dijelaskan di gambar, sebelah kiri ada inspirasi, seperti yang di pernapasan dada tadi. Inspirasi artinya udara masuk ke dalam paru-paru, udara masuk ke dalam perut. Terus yang sebelah kanan adalah ekspirasi, ketika udara keluar. Inspirasi pernafasan perut. Otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar. Volume rongga dada membesar. Tekanan di rongga dada mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berrelaksasi. Diafragma kembali ke bentuk semula. Volume rongga dada mengecil. Tekanan di rongga dada membesar. Udara di paru-paru keluar dari tubuh. Di bagian ini ada seperti tabel volume udara ketika bernafas. Paru-paru kita memiliki volume total paru-paru 4.500 cc. Sisanya terbagi ke dalam volume tidal, yaitu 500 cc, volume cadangan inspirasi 1.500 cc, volume cadangan ekspirasi 1.500 cc, yang ketiganya tersebut merupakan kapasitas vital sebanyak 3.500 cc. Sisanya adalah volume sisa sebesar 1.000 cc. Volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernafasan biasa yang besarnya kurang lebih 500 cc. Terus yang B, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas. Inspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 1.500 cc. Terus yang C,
Volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi yang besarnya kurang lebih 1500 cc. Yang D, volume sisa atau residu. Volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas secara maksimal yang besarnya kurang lebih 1000 cc. Yang E, volume vital. Volume vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga dan besarnya kurang lebih 3500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah dari volume tidal plus volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. F, volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin yang besarnya kurang lebih 4500 cc. Jadi volume total paru-paru adalah jumlah dari volume sisa ditambah kapasitas vital. Pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. 2. Pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari tubuh setiap bernafas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Fungsi sistem respirasi. 1. Bernapas. Udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea lalu menuju ke paru-paru. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan napas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru lebih kecil dan udara dikeluarkan. 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 4. Menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. 5. Mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus kimia di udara. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Organ-organ pada sistem respirasi. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel, kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke rongga hidung. 2. Rongga mulut. Mulut merupakan organ pernapasan sekunder selain hidung. Dalam kondisi normal, udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun, pada saat tertentu, seperti hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya. Apabila dibutuhkan, jalur udara yang dimulai dari mulut
jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung, sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap penyesuaian suhu serta kelembapan sebelum menuju paru-paru. Berbeda dari rongga hidung, rongga mulut tidak memiliki rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Meski begitu, saluran udara yang pendek ini juga memiliki satu kelebihan, yaitu volume udara yang dapat diterima lebih besar jika dibandingkan melalui hidung. Selain itu, udara akan lebih cepat ke paru-paru. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya pemberian napas buatan melalui mulut dalam kondisi darurat. 3. Tenggorokan atau faring. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil bicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. 4. Epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring. Epiglotis biasanya memiliki konformasi menghadap atas agar udara dapat masuk ke dalam jalur selanjutnya. Bila terjadi proses menelan makanan, epiglotis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur kepada kotak suara, mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Epiglotis memiliki bentuk seperti daun yang tersusun atas tulang rawan, menempel pada batangnya hingga ke bagian posterior dari tulang rawan tiroid dan memproyeksikan secara posterosuperior dari tempat menempelnya hingga kepada tulang rawan tiroid. Penempelan ini dapat terjadi karena ligamen tiroepiglotik pada lini tengah sekitar jalur tengah antara laring dengan tiroid bagian inferior. Bagian atas epiglotis adalah di belakang bagian faringeal lidah. Pada saat proses mencerna makanan, pusat menelan akan menghentikan pusat pernapasan yang keduanya terdapat pada otak. Uvula akan terangkat sehingga mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Lidah akan mencegah makanan yang masuk kembali ke dalam rongga mulut. Epiglotis ditekan menutupi glotis agar makanan tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Laring atau kondak suara adalah organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Fungsi utama laring untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Laring mengandung pita suara. Laring berada di depan faring menuju ke esofagus dan secara vertikal, laring terdapat di antara trakea dan akar lidah. Pada bagian atas dan depan dari leher, tingkat vertikalnya bersesuaian dengan tulang vertebrata cervical keempat, kelima, dan keenam. Tetapi ditempatkan agak lebih tinggi daripada wanita dan juga selama masa kanak-kanak. Struktur laring umumnya terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang berpasangan atau cricoid, tiroid, epiloktis, dan 3 kartilago kecil yang berpasangan atau arytenoid, corniculate, cuneiform, dan sejumlah otot intrinsik. Pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri khas seksual sekunder pada pria atau lebih dikenal sebagai jakun. 6. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah organ yang berbentuk pipa terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Trakea dilapisi cincin tulang rawan yang berbentuk melingkar dan silia untuk berfungsi menangkap dan mengembalikan benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Batang tenggorokan berada di depan kerongkongan. Tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus.
Pada bronchioles ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung alveolus. 7. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan berjumlah sepasang. Dinding bronkus jauh lebih tipis dari trakea. Cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Kedudukan bronkus kiri dan kanan berbeda. Bronkus kiri lebih mendatar daripada yang kanan. Hal ini menyebabkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. 8. Bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Bronchiolus bercabang-cabang menjadi saluran halus. 9. Alveolus. Alveolus itu merupakan saluran udara buntu berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus menjadi tempat pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara bebas. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler yang akan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Gangguan sistem pernafasan. 1. Rintis. Rintis merupakan radang pada tenggorokan atau rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat energi. Untuk gambar yang memiliki rintis adalah gambar yang kanan dengan ciri-ciri mata berair dan hidung memproduksi banyak cairan. Gangguan sistem pernafasan. Faringitis. Faringitis merupakan nyeri atau iritasi tenggorokan yang dapat muncul dengan tanpa aktivitas menelan, yang sering disertai dengan infeksi seperti pilek dan flu. Nomor 3. Bronkitis. Radang selaput saluran bronkial yang membawa udara ke paru-paru. Bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus pernapasan dan membaik dengan sendirinya. Nomor 4. Tuberkulosis atau TBC, suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Yang kelima, pleuritis, peradangan jaringan yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Infeksi seperti flu dan obat-obatan tersebut dapat menyebabkan radang selaput dada. Yang keenam, pneumonia, infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Pada pneumonia, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Nomor 7. Asma, kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernapas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Fisiologi saluran pernapasan. Ada dua bagian yang digambarkan dalam pernapasan. Yang pertama, O2, hidung, trakea, alveoli, pembuluh kapiler alveolus, ikatan O2 dengan HB, jantung, seluruh tubuh sampai ke setiap sel. Yang kedua, CO2, membran alveoli, kapiler alveoli, bronchori, bronkus, trakea, hidung. Kesimpulan fisiologi saluran pernapasan. Yang pertama, dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan CO2 akan dikeluarkan dari darah secara osmosis. Yang kedua, selanjutnya O2 masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung, ke aorta,
seluruh tubuh. Di sini terjadi oksidasi atau pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan zat ini dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung atau serambi kanan, ke bilik kanan, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jantung paru-paru. Yang ketiga, akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitas dan kulit. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.